pemirsa Radar Lampung Online, Radar Lampung TV yang ada di mana aja. Sama saya sekarang Dina, lagi ada di kediaman Pak Herman HN. Tahu kan Pak Herman HN siapa? Masa nggak tahu? Pak Herman HN adalah wali kota Bandar Lampung 2 periode yang dengan program gratis, semua serba gratis. Sekarang Pak Herman menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung. Nah, kayaknya sekarang kita lagi mumpung di rumahnya Pak Herman, lagi di halaman beliau yang asri, rimbun, banyak tanaman gini, kita ajak ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Apa kabar Pak Herman? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak? Kemarin tuh Bandar Lampung itu kayak beruntung punya wali kota 2 periode gitu. Programnya gratis. Terus kita pikir setelah Pak Herman gak jadi wali kota lagi itu bakal istirahat gitu. Ternyata Pak Herman malah muncul sebagai ketua DPW Partai Nasdem. Nah itu kenapa Pak? Kenapa kayak nggak ada capek-capeknya gitu, nggak ada istirahatnya Bapak untuk rakyat mungkin, atau untuk apa sih Pak? Gitu. Terima kasih. Sepanjang kita masih bernapas, kita harus berbuat untuk sesama hablum minas, artinya sama manusia. Bagaimana kita masih kuat, masih bisa membantu orang lain, kenapa tidak? Kita harus bagaimana berbuat kebaikan, mesejahterakan rakyat bersama, bagaimana kita bisa berbuat membantu sesama lah. Oke. Melalui Partai Nasdem. Ya. Oke. Saya sekarang sebagai ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung. Oke Pak, kemarin tuh kan sempat Bapak pindah dari partai yang lain ke Partai Nasdem, itu kenapa Pak? Terus kenapa Partai Nasdem yang Bapak pilih gitu? Padahal kan sama-sama partai gitu kan? Ya, jika partai itu tidak cocok, ya saya yakin semua manusia akan berpaling ya. Karena yang saya bilang, kita ini ingin berbuat untuk hablum minas, sesama manusia, kita saling tolong menolong, saling harga menghargai gitu ya. Saya di partai PDI itu bukan pengurus. Oke. Sebagai kader biasa, namun saya di mana tempat saya kerja, saya kuat tenaga gitu ya. Namun begitu saya pensiun dari wali kota, nggak digubris apa-apa, otomatis dong saya ingin ke rakyat gitu, bagaimana membantu rakyat, pikiran, pendapat, gimana saya bisa berbuat untuk rakyat juga. Nah itu yang saya ingin kepada partai-partai ini, coba kalau orang ingin berbuat untuk rakyat, kenapa tidak gitu ya. Tadi bilang nggak cocok, maksudnya gimana sih Pak? Ya saya kurang sependapat, gara-gara artinya kita nggak diapa-apain. Tidak diberdayakan. Tidak berdayakan. Oke. Padahal potensi Pak Herman orang tahu gitu. Saya nggak ngerti apa yang saya buat di Lampung ini. Di Lampung ya. Di Lampung, bukan di hanya nasional juga saya berbuat. Bukan hanya di Bandar Lampung ya Pak? Bukan. Misalnya apa Pak? Gitu. Kalau di provinsi misalnya gitu? Ya banyak sekali lah. Pemilihan legislatif, pemilihan presiden. Saya ikut campur. Arti ikut campur apa? Jojoran istilah saya. Oke. Beli kaos, pasang baleho, pasang ini itu. Pakai pribadi. Saya nggak menggunakan uang partai, minta sana tidak. Uang pribadi, saya ingin partai itu dilihat orang gitu aja. Nah begitu saya berhenti wali kota, nggak digubris apa-apa, mau menjadi pengurus nggak boleh. Tapi ada permintaan untuk atau pendekatan untuk kita jadi pengurus? Sudah saya ajukan saya menjadi pengurus. Namun nggak digubris, biarin aja. Ya saya manusia biasa. Nanti saya ingin berbuat, masa saya udah berapa bulan berhenti diem, makan tidur, ya nggak begitu. Saya ingin berbuat untuk rakyat. Dulu berapa lama sih Pak Bapak dari wali kota selesai, terus tadi Bapak bilang makan tidur itu kan pasti nggak enak banget. Bapak kan dulu dari PNS lama, terus jadi wali kota, pasti kan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan rakyat yang dipikirin. Itu berapa lama Bapak itu sampai kepikiran stres gitu? Stres ya Pak? Ya nggak stres lah. Saya banyak, artinya ke kebun, kemana, ngebuat apa bersama masyarakat juga. Ya hampir 1 tahun lah. Setahunan ya Pak? Iya, saya tunggu, nggak kunjung datang ya enggak. Oke, saya ingin berbuat untuk selampung ini, ya partai ini. Baru Bapak bergerak
Iya, saya ditawarin partai, ya masuk saya. Katanya banyak yang nawarin selain Ya Partai Nasdem. banyak, ada partai lain lah. Ada Misalnya? berapa kali saya dibel dari pusat sana mau ganti saya nggak mau gantikan orang. Oke. Saya ingin bagaimana saya jadi ketua itu tidak menyakiti hati orang. Kalau Nasdem tidak menggantikan ya Pak? Tidak menggantikan karena ketua Nasdem Lampung pelaksana tugas. PLT. Sedangkan yang ngebel-ngebel saya itu orang masih duduk, masa mau dirobohin? Ya. Kalau saya itu bukan sifat saya gitu. Sifat saya bagaimana bersama gitu. Dan prosesnya cepat ya Pak kemarin? Iya, emang saya sudah kenal dengan Pak Surya Paloh. Oke. 2005 saya udah kenal sama beliau. Dari proses Iya, politik Bapak sudah selama... tawarin berapa kali, saya belum. Nah begitu saya berhenti wali kota, ya ada pengurus nawarin karena yang partai lamanya tidak ada apa-apa, ya udah. Saya ketua loh, ketua Nasdem. Ketua Nasdem. Sedangkan di sana saya minta wakil ketua aja nggak boleh, nggak bisa. Pak, tapi ada yang juga yang bilang katanya Bapak jadi ketua partai itu memang butuh kendaraan politik untuk jadi calon gubernur lagi. Oh nanti, kalau saya bukan begitu yang saya harap. Saya berharap bagaimana partai Nasdem ini berbuat untuk rakyat, bersama dengan rakyat. Jika partai Nasdem menang di Lampung, saya janji. Oke. Kalau misalnya ada berapa, 10 kabupaten kota ketua DPR-nya orang saya akan perjuangkan untuk kepentingan rakyat. Oke. Kalau nggak benar ketua DPR-nya, saya berhentikan bisa, direkol, diapain, penggantian terwaktu. Karena partai Nasdem ini kepentingan rakyat. Intinya kita kalau menjelang 2024 nih, berarti kita fokus ke pemilu dulu ya Pak, mungkin legislatif. Baru setelah itu pemilihan legislatif. Nah, pemilihan presiden. Nah, kita baru pilkada. ya, tapi berarti pilkada kan itu kan November 2024. Pemilu itu jalan untuk mungkin ada, kalau misalnya suaranya bagus, Bapak mungkin bisa mencalonkan diri kembali gitu. Iya bisa tidak, tergantung juga. Ada kan udah mau 2024 ini udah banyak yang penasaran Pak Herman maju lagi apa enggak gitu. Ya menangin Nasdem dulu. Menangin Nasdem dulu. Kalau rakyat semua memilih partai Nasdem, besar partai Nasdem, saya yakin bisa. Tapi penasaran nggak sih Pak, kemarin 2 kali ya Pak ya maju? Ya 2 kali saya nyalon gubernur. Penasaran nggak sih Pak, kenapa kita bisa kalah gitu? Atau kan sebenarnya juga ada yang bilang Bapak itu menang sebenarnya? Ya semuanya itu Allah yang ngatur. Ya. Kita nggak bisa, sudah begini-begini ya enggak. Saya berjuang udah, berdoa sudah, tapi Allah belum menghendaki. Belum menghendaki. Iya, kayak itu aja, ke Allah aja. Bukan faktor X. Wah itu urusan lain lah. Urusan lain. Saya perjuangan udah. Katanya, pemirsa ya, katanya Pak Herman ini sebenarnya kalau bukan lawan partai, kalau lawannya partai itu udah menang 2 kali jadi gubernur 2 periode. Tapi lawannya ternyata kayaknya bukan partai, gitu nggak sih Pak? Ya itu saya nggak mau bicara banyak lah. Oke. Saya ingin bagaimana rakyat Lampung ini sama dengan Bandar Lampung. Oke. Saya di Bandar Lampung ini kan berobat gratis, seluruh rumah sakit. Beri pendidikan gratis seluruh rakyat yang belum mampu, sudah itu melahirkan gratis, ada yang meninggal dikasih dana untuk yang ditinggalkan supaya bisa sedekah ini. Banyak yang saya buat di Bandar Lampung, umroh, haji, guru ngaji, ada mungkin terbesar di Indonesia saya 4.000 guru ngaji saya kasih dana tiap tahun 2 juta. Semua ya Pak ya, semua kayaknya semua yang misalnya ujung tombak di masyarakat itu kayaknya dapat semua ya Pak, gratis gitu atau insentif gitu. Itu memang Bapak harus gitu ya Pak, kita harus ngasih yang mereka di bawah gitu. Apakah yang di atas juga kita perhatikan gitu, misalnya yang kan rakyat itu tidak cuman yang jelata aja gitu, ada rakyat yang lain juga gitu. Saya berpikir kalau rakyat kecil itu harus lebih daripada pemikiran kita untuk rakyat yang tingkat atas ya. Tingkat atas ini kan udah berpikir yang lebih lebih maju lagi. Yang tingkat atas saya beri juga, seperti jalan saya bagusin, saya bagusin, semua ini kan untuk tingkat atas. Tingkat bawah juga jalan ya perlu juga. Jika jalan kita bagus, nah ekonomi kita pasti bagus dan juga keamanan akan terjamin kalau jalan kita lurus bagus. Nah itu yang di kepala saya, maka saya membangun flyover, melebarkan jalan, mengaspal seluruh jalan di kelurahan. Ya karena jalan ini yang utama. Bapak kan dikenal dengan Bapak flyover nih.
Karena selama pembangunan Pak Herman 10 tahun itu kita banyak, ada berapa Pak total flyover yang kita bangun Pak? Sudah 11. 11 flyover. Dan menurut Bapak efektif nggak sih flyover yang sekarang sudah ada gitu? Ya, Bermanfaat ya Pak? sangat bermanfaat bagi rakyat. Jika rakyat macet dulunya, begitu ada flyover lancar, kan rakyat senang. Oke. Artinya kalau dulu dia macet berapa menit dia berhenti situ, berapa bensin yang habis, berapa waktu dia habis. Begitu dia lancar, kan yang habis itu tidak lagi. Artinya lancar semuanya. Itu dulu idenya dari mana Pak? Kita harus membangun flyover sampai sebanyak itu? Atau Ya, hanya flyover aja ya Pak? Kan dulu sampai ribut gitu sama gubernur yang dulu. Berapa kali ribut. Karena saya membangun di jalan negara. Oke. Saya nggak mau tahu. Pokoknya rakyat saya harus dilayani dengan baik. Mau ribut dengan menteri ayo, mau ribut dengan gubernur ayo, saya kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat. Jika kepentingan rakyat, nyawa pun saya taruhkan. Nyawa Pak? Iya, benar. Kalau berita Boleh itu buktinya, tiada boleh berita seharga nyawa, tapi kalau Pak Herman beda loh dia. Iya. Jadi saya contohkan flyover Mall Bumi Keraton itu. Itu kan saya ribut dengan menteri, menteri PU, menteri dengan gubernur. Iya, waktu itu. Iya. Makanya Kalau saya menteri tanya PU-nya kenapa udah bilang, menteri PU-nya udah bilang iya, tahu-tahu ada surat gubernur, dia batalin lagi. ya, makanya saya tanya apakah sepenting itu flyover di sana sampai Bapak itu tahan ribut gitu. Ributnya Ya. nasional lagi. Kalau itu nggak dibuat flyover, saya bayangkan macetnya kayak apa daerah. Sekarang ini ya. Sekarang aja di bawah itu masih macet. Masih Udah Pak. buat flyover masih agak macet. Bottleneck di situ, tutup Iya. botol. Flyover sana ada 2. Yang nyebrang rel itu ribut juga saya dengan perhubungan, dengan gubernur. Tapi saya nggak, gue beres masa bodoh. Kalau pentingan rakyat nyawa pun saya taruh kan. Saya harus ngebantu rakyat. Oke. Jika lancar semua, rakyat akan senang. Coba lihat tanya rakyat Bandar Lampung. Bukan Bandar Lampung aja. Seluruh rakyat yang melalui flyover itu senang. Oke. Karena lancar. Yang penting untuk rakyat ya pemirsa. Itu rakyat itu. Nyawa pun diberikan loh Ya. sama Pak Herman. Oke, kita dari tadi ngomong serius-serius terus ya. Ngomongin politik, ngomongin pembangunan. Kita break dulu, nanti kita bakal lihat-lihat kebunnya ya Pak. Boleh.